Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nadila Maharani dengan NIM 2209116084 dari kelas Sistem Informasi B 2022. Di sini saya akan mempresentasikan tugas praktikum final checkpoint. Di sini saya menggunakan metode KRIS-DM, yaitu ada business understanding, data preparation, modeling, evaluation, dan deployment. Yang pertama, business understanding. Jadi tujuan bisnis dari dataset ini adalah untuk menganalisis penjualan global video game. Analisis ini bertujuan untuk memberikan pandangan yang berguna bagi pengembang dan penerbit game dalam membuat keputusan strategis terkait pemasaran, pengembangan game baru, dan distribusi. Kemudian ada situasi bisnis yang mendasari analisis ini didasarkan pada situasi bisnis yang kompleks di industri game. Dalam industri yang sangat kompetitif, perusahaan game menghadapi persaingan yang ketat dalam merebut pangsa pasar. Dengan menganalisis data penjualan, perusahaan dapat memahami tren pasar, preferensi konsumen, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan sebuah video game. Kemudian ada data understanding. Jadi yang pertama di sini ada data information. Dataset ini memiliki jumlah baris yaitu 16.598 dan jumlah kolom 11. Terdiri dari 1 kolom dengan tipe data INT64, lalu 4 kolom dengan tipe data objek, dan 6 kolom dengan tipe data float 64. Data ini bersifat numerik dan kategorikal. Kemudian ada discrete data. Data tersebut menunjukkan terdapat 6 kolom yang memiliki statistik deskriptif berisi peringkat penjualan global permainan video, dan juga statistik termasuk jumlah data, rata-rata, standar deviasi, dan kuartil. Kemudian ada exploratory data. Di sini menunjukkan bahwa penjualan permainan video dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti peringkat penjualan, tahun rilis, dan lokasi geografis penjualan. Peringkat permainan memiliki kolerasi negatif dengan penjualan global, sementara penjualan di Amerika Utara, Eropa, dan Jepang secara positif berkolerasi dengan penjualan global. Kemudian exploratory data yang kedua, visualisasi kolerasi menunjukkan bahwa penjualan di Amerika Utara dan Eropa berkolerasi positif kuat dengan penjualan global, menandakan peningkatan penjualan di kedua wilayah tersebut berdampak positif pada penjualan global. Namun kolerasi antara penjualan di Jepang dan penjualan global lainnya lebih rendah. Kemudian ada data preparation. Pertama ada clean data. Dari data yang diberikan, kita dapat melihat bahwa kolom-kolom lainnya tidak memiliki nilai kosong, hanya kolom miris saja yang memiliki nilai kosong. Kemudian ada konstruk data. Di sini digunakan seharusnya parameter yang digunakan adalah year bukan publisher, karena fungsi ini diterapkan pada kolom year. Kemudian ada pengecekan hasil. Ini hasilnya. Kemudian ada data reduction. Jadi di sini melakukan perhitungan kolerasi antara semua kolom numerik dalam data frame. Kemudian digunakan untuk memastikan bahwa hanya kolom-kolom dengan tipe data numerik yang akan dihitung kolerasinya. Membuat juga plot matriks kolerasi menggunakan Plotly Express. Digunakan untuk membuat visualisasi dari matriks kolerasi yang telah dihitung sebelumnya. Dalam hal ini nilai-nilai kolerasi antara kolom akan dipresentasikan dalam bentuk heatmap. Kemudian ada data transformation. Jadi di sini memetakan nilai-nilai lama ke nilai-nilai baru sesuai dengan dictionary yang diberikan sebagai argumen. Ini hasil dari data cleaningnya. Kemudian ini pada data ini menunjukkan kolom presentasi dari outliers. Ini adalah visualisasi dari kolerasi sebelumnya. Kemudian ada modeling. Jadi di sini ada elbow method. Berdasarkan grafik nilai optimal untuk K adalah 4. Pada nilai ini inersia mulai mencapai plateau, menunjukkan bahwa menambahkan nilai lebih banyak cluster tidak akan memberikan banyak manfaat. Kemudian ada build model K-means. K-means and cluster 4 random set dan 42 digunakan untuk membuat objek K-means dari kelas K-means dengan 4 cluster yang akan digunakan untuk melakukan pengelompokan data. Kemudian ada build hierarchical clustering. Jadi di sini K-means dengan n cluster selama 4 random set 42 digunakan untuk membuat objek K-means dari kelas K-means dengan 4 cluster yang akan digunakan untuk melakukan pengelompokan data. Kemudian ada build begins and compare cluster sama juga, jadi ini digunakan untuk melakukan pengelompokan data. Kemudian ada evaluation.
Ini adalah evaluate threshold. Jadi model Kamis memiliki kinerja sedikit lebih baik daripada model algoritma clustering. Dilihat dari evaluasi seperti Silhouette score, Kalinski-Harapz, dan Davis-Bouldin. Perbedaan ini menunjukkan bahwa Kamis memberikan pemisahan data yang lebih baik ke dalam cluster yang lebih terdefinisi dan homogen. Secara keseluruhan, Kamis dianggap lebih unggul dalam pemodelan dan pemisahan data ke dalam cluster. Kemudian ada tuning hypermeter. Melakukan tuning hypermeter dengan menggunakan N-cluster 94 untuk membandingkannya dengan nilai sebelumnya pada model Kamis yaitu N-cluster 93 guna mendapatkan cluster dengan skor terbaik, dan dapat disimpulkan bahwa Kamis dengan N4 memberikan kinerja yang lebih baik daripada Kamis dengan N3. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan nilai-nilai evaluasi seperti score, Kalinski-Harapz score, dan Davis-Bouldin score pada N-cluster 4. Kemudian ada Kamis score. Sini melakukan tuning menggunakan N-cluster 4 untuk membandingkan dengan nilai sebelum pada model Kamis yaitu N-cluster 3 guna mendapatkan cluster dengan skor terbaik, dan dapat disimpulkan bahwa Kamis dengan N-cluster 4 memberikan kinerja yang lebih baik daripada Kamis dengan N-cluster 3. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan nilai-nilai evaluasi seperti Silhouette score, Kalinski-Harapz, dan Davis-Bouldin score pada N-cluster 4. Kemudian ada tuning hypermeter aglomeratif. Melakukan tuning hypermeter dengan menggunakan N-cluster 94 untuk membandingkan dengan nilai sebelumnya pada Kamis yaitu N-cluster 3. Guna mendapatkan skor terbaik, dan dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam kinerja aglomeratif clustering antara N-cluster 3 dan N-cluster 4. Meskipun nilai N berbeda, skor aglomeratif clustering tetap sama untuk kedua nilai tersebut. Kemudian review proses. Dari hasil tersebut terlihat bahwa model aglomeratif clustering memiliki kinerja yang sedikit lebih baik dibandingkan dengan model Kamis berdasarkan nilai-nilai rata-rata dari masing-masing skor evaluasi. Meskipun perbedaannya mungkin tidak signifikan, namun aglomeratif clustering memiliki Silhouette score yang sedikit lebih tinggi dan Kalinski-Harapz score yang lebih tinggi serta Davis-Bouldin yang lebih rendah dibandingkan dengan Kamis. Dan yang terakhir ada deployment. Jadi ini hasil miliknya. Kita lihat. Jadi di sini ada datasetnya, kemudian ini hasil dari penjualan berdasarkan lokasi. Jadi penjualan di Amerika dan Eropa itu lebih tinggi daripada Jepang dan lainnya. Kemudian ada penjualan berdasarkan genre game. Jadi di sini genre yang paling diminati itu genre MIS. Kemudian ada penjualan berdasarkan platform. Jadi platform yang paling diminati di sini platform DS. Kemudian di sini ada rilis yang paling banyak, game yang paling banyak dirilis itu pada tahun 2004. Kemudian ini asal dari Kamis Clustering Album Method for Optional Call. Sini kita bisa menentukan beberapa cluster yang optimal untuk diterapkan pada model. Ini hasil cluster dengan jumlah 2 cluster. Jadi bisa misalnya mulai dengan lebih dari 2 cluster, bisa di sini. Kemudian ini terakhir ada visualisasi dari clusteringnya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.